Shalom saudara, beberapa bulan terakhir, gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational, atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya, agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan.
Apa yang dibangun untuk diteruskan kepada generasi berikutnya bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, apa kabar semua? Dimanapun kita berada, mari kita beribadah kepada Tuhan. Bersyukur karena satu minggu ini Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan pernah menyayangi kita selama satu minggu ini. Bapak Ibu, mari kita sebelum ibadah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk satu minggu ini Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami. Apapun yang kami kerjakan, Engkau Tuhan selalu buat berhasil di seminggu ini ya Bapak. Bapak, biarlah kami datang hari ini memuji menyembah-Mu, menyenangkan Engkau saja ya Bapak. Dan biarlah pujian penyembahan kami ini, ibadah kami ini menyenangkan Engkau dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau beracara sepanjang ibadah kami ini ya Bapak. Engkau ambil alih segala sesuatunya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan
mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita mulai ibadah kita. Curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan
Shalom saudara yang dikasih Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu yang menuntun kepada kehidupan. Mari Tuhan urapi kami semuanya supaya firman yang kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah terlebih dahulu kita membaca firman Tuhan dalam Yohanes 7 ayat ke-37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang padaku dan minum." Saudara yang dikasih Tuhan, puncak perayaan itu adalah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah puncak perayaan Hari Raya Pondok Daun. Dan sebelum Hari Raya Pondok Daun, orang Yahudi merayakan Hari Paskah. Hari Raya Paskah adalah hari raya pertama orang Yahudi dalam satu tahun yang menyiratkan permulaan hidup manusia, sedangkan Hari Raya Pondok Daun adalah hari raya terakhir dalam satu tahun yang menyiratkan kelengkapan dan kesuksesan hidup manusia. Imamat 23 ayat 5 sampai ayat 5 dan 34. Ini adalah suatu perlambang bahwa dalam kehidupan dunia ada mula tetapi akan berakhir. Sedangkan bagi orang percaya akan ada kehausan untuk memperoleh kehidupan yang kekal, yang tiada akhirnya. Dalam pasal sebelumnya, yaitu Yohanes 6 ayat 56, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara dikasihi Tuhan, di sini Tuhan dengan jelas menyatakan kematiannya, juga ketersalibannya. Dia telah memberikan tubuhnya dan mencucurkan darahnya di kayu salib bagi kita, agar kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita harus menerima dia dalam iman atas penebusannya yang digambarkan sebagai makan tubuh dan minum darahnya. Dimakan, dikunyah, dan ditelan. Makan ialah menerima makanan, yaitu firman Tuhan. Berarti menerima Tuhan, kita makan firman Tuhan dan firman itu bersama dalam, maksud saya firman itu tercerna. Firman itu tercerna dalam diri orang percaya, lalu makanan itu menjadi sumber kehidupan yang mengalir ke seluruh tubuh melalui Tuhan yang kita minum. Karena itu minum darah Tuhan berarti dengan iman
kita menerima segala yang telah digenapkan dengan pencurahan darahnya bagi kita di kayu salib. Ini terjadi setelah kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Yang di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-45, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Dengan jelas Paulus menerangkan bahwa setelah kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus telah menjadi daging, berubah menjadi roh pemberi hidup. Tuhan Yesus yang telah menjadi daging berubah menjadi roh pemberi kehidupan. Dan roh sumber kehidupan itu kemudian masuk ke dalam diri orang percaya untuk memberi kehidupan kekal. Di dalam Pentakosta yang ketiga, hari-hari ini, Roh Kudus sedang mengalir, tercurah. Sementara mengalir, sungai itu makin dalam dan makin lebar, memberi hidup dan kesuburan pada segala sesuatu yang telah tersentuh olehnya. Sungai itu mengalir ke laut mati dan menghilangkan unsur kematiannya. Tuhan, maksud saya tujuan dari sungai ini ialah membawa hidup. Tujuan daripada sungai ini ialah membawa hidup berkelimpahan dan kesembuhan dari segala dari Allah bagi negeri dan bagi penduduknya. Yang pertama, saudara, sungai ini mirip dengan sungai yang mengalir di Taman Eden. Kejadian 2 ayat 8 sampai 10. Dan sungai air kehidupan di Yerusalem pada Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 2. Yang kedua, sungai ini juga mirip dengan sungai yang disebutkan oleh Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Air hidup ini adalah Roh Kudus yang dan berkat-berkat kehidupan yang dibawanya. Saudara yang dikasih Tuhan, aliran-aliran air hidup yang memelihara kehidupan mengacu kepada beberapa banyak aspek. Aspek yang pertama, Paulus mengatakan di dalam Roma 15 ayat yang ke-29. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Pelayanan Paulus disertai dengan kelimpahan berkat. Itu aspek yang pertama. Kuasa, kasih karunia, dan kehadiran Kristus. Kapan saja dia melayani, berkat disampaikan kepada orang percaya yang lainnya. Kita yang melayani Tuhan dan gerejanya seharusnya mencari kelimpahan yang sama dalam pelayanan seperti Paulus. Yang kedua, aspek yang kedua adalah 1 Tesalonika 1 ayat yang kelima menyatakan bahwa sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan satu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Saudara, aspek yang kedua ini adalah pemberitaan atau penginjilan. Inilah aliran air hidup, penginjilan. Oleh karena rasul terdiri atas 4 unsur. Jadi penginjilan yang dilakukan oleh para rasul yang terdiri atas 4 unsur. Yang terutama adalah A,
para rasul memberitakan Injil Allah dan Kristus kepada semua orang. Yang kedua, mereka memberitakan firman Allah dengan kuasa Roh Kudus. Hasilkan keinsafan akan dosa, pembebasan dari kuasa setan, dan perbuatan mujizat dan penyembuhan. Berita Injil disampaikan dengan kepastian yang kokoh. Oleh karena iman kepada Kristus dan melalui karya Roh Kudus di dalam mereka, dalam hati mereka yang memiliki keyakinan, mempunyai keyakinan penuh karena berita Injil itu dan akan kebenaran dan kuasa dari berita yang disampaikan. Orang yang percaya berita itu menaati firman Allah dan melakukannya dengan kehidupan mereka. Mereka meneladani kekudusan dan kebenaran. Jika keempat unsur ini tidak menyertai pemberitaan Injil, penebusan Kristus yang sepenuhnya tidak akan dialami oleh gereja. Berarti tidak ada aliran hidup di dalam gereja. Sekali lagi saya katakan, jika keempat unsur ini tidak menyertai pemberitaan Injil, penebusan Kristus yang sepenuhnya tidak akan dialami oleh gereja. Berarti tidak ada aliran hidup di dalam gereja. Aspek yang ketiga, pengudusan. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus mengucapkan syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Sekali lagi saya bacakan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengasihi kita, memilih kita dari mulanya dan memanggil kita melalui Injil. Dia memilih kita kepada keselamatan, yaitu melalui pengudusan dari Roh Kudus dan memanggil kita untuk memperoleh kemuliaan. Memperoleh kemuliaan Tuhan. Kini dia sedang membawa kita maju dengan penghiburan kekal dan pengharapan yang indah dan baik dalam kasih karunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengudusan Roh Kudus itu ada 3 langkah. Langkah yang pertama, mencari kita dan menginsafkan kita pada saat dia menyuruh kita tobat dan percaya. Yang kedua, menguduskan kita baik atas posisi maupun watak pada saat kita beroleh selamat. Dia menguduskan apa saudara? Gaya hidup. Gaya hidup kita. Sewaktu mereka mengizinkan Roh Kudus menuntun dan mempengaruhi hidup mereka sedemikian sehingga mereka membinasakan kuasa dosa. Khususnya adalah perbuatan tabiat. Yang membawa gaya hidup adalah tabiat berdosa dan hidup dalam persekutuan dengan Allah. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, terimalah Roh Kudus, terimalah supaya Roh Kudus memberi kehidupan kekal kepada kita semuanya.
Itu yang dimaksudkan dengan terimalah Roh Kudus. Dan saudara, dalam Roma 8 ayat 2 mengatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dalam kuasa dosa maut. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup ini ialah kuasa yang mengatur dan menggiatkan gaya hidup ketika Roh Kudus memasuki kehidupan orang percaya dan membebaskan mereka atau dari kuasa dosa. Mereka mendapatkan kekuatan yang baru, ya. Hidup yang baru yang menyebabkan dosa tidak lagi memperbudak mereka. Roh yang ini ialah kuasa yang mengatur dan menggiatkan kehidupan rohani kita. Sehingga kehidupan rohani menjadi gaya hidup orang Kristen, orang percaya. Sekali lagi saya katakan, roh yang memberi hidup ini adalah kuasa yang mengatur dan menginsafkan kehidupan rohani kita. Sehingga kehidupan rohani kita menjadi gaya hidup orang percaya. Inilah janji Tuhan Yesus kepada umatnya, kita semuanya. Janji Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 18, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Luar biasa. Tuhan akan datang kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, aku akan minta kepada Bapa untuk memberi sang penghibur hanya kepada mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan menaati firman-Nya. Di ayat yang ke-15 tadi dikatakan Yesus menggunakan bentuk masa kini, yaitu jikalau kamu mengasihi aku, yang menekankan sikap mengasihi dan taat yang berkesinambungan. Taat yang berkesinambungan. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Kata ini adalah terjemahan dari kata Yunani parakletos, yang secara harafiah berarti seorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Kata ini kaya artinya. Ya, parakletos itu artinya kaya, yaitu penasehat, penguat, penghibur, penolong, pembela, juru selamat, sekutu, dan sahabat. Kata penolong dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 1 disebutkan sebagai pengantara. Hari ini kita memiliki seorang pengantara di dalam Yohanes 20 ayat 22 yang menulis setelah kebangkitannya dia datang kepada murid-muridnya dan mengembuskan mereka dengan berkata, terimalah Roh Kudus. Inilah penolong. Kemudian setelah dengan tekun murid-muridnya berdoa, maka 50 hari sudah kebangkitan. Pada hari Pentakosta, murid-murid menerima kuasa dan sejak itu mereka semua penuh dengan Roh Kudus.
Roh Kudus menjadi sumber kehidupan mereka. Karena itu Yesus mengingatkan kita, barang siapa yang haus, baiklah ia datang padaku dan minum. Ayat berikutnya, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tuhan Yesus yang ada di surga, roh itu, yaitu sang penolong, di dalam kita. Di dalam kita. Sebagai pengantara, ia menangani setiap masalah dalam kehidupan kita agar kita berjalan sesuai dengan rencananya. Tuhan menggenapi janjinya pada hari kebangkitannya dengan menghembuskan roh itu. Yohanes 20 ayat 22. Sebagai nafas kehidupan. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus untuk memelihara hidup kita? Tuhan Yesus akan yang pertama menyertai kita dan diam di dalam kita. Yohanes 14 ayat 17. Yang kedua, akan mengingatkan kita akan firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar. Yohanes 14 ayat 26. Yang ketiga, akan bersaksi bersama kita. Yohanes 15 ayat 26. Akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yang kelima, akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yang keenam, akan memberi kuasa untuk menjadi saksi. Kisah 1 ayat 8. Yang ketujuh, akan menjadikan kita ahli waris. Roma 8 ayat 17. Dan yang kedelapan adalah memberi karunia-karunia kepada kita. Yaitu 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Saudara yang dikasih Tuhan, menurut Roma 8 ayat 19, akan ada suatu hari di mana anak-anak Allah dinyatakan. Semua orang yang mengaku bahwa dia adalah orang Kristen tentu akan merasa kehausan untuk pernyataan ini. Tetapi kebanyakan mereka menantikannya dengan pasif. Tidak pernah baca firman Tuhan. Seperti pohon yang tidak berbuah karena tidak ada akarnya. Demikian juga halnya dengan mereka yang pasif, yang merasa sudah puas hanya lahir baru. Tidak bertumbuh sehingga tidak berbuah. Agar kita tumbuh dan berbuah, kita harus menerima Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus. Sebab inilah sebenarnya inti dari intisari pelayanan Tuhan Yesus yang membaptis orang percaya dengan Roh Kudus. Supaya kita bertumbuh. Tetapi kebanyakan mereka menantinya dengan pasif. Seperti pohon ara yang tidak berbuah karena tidak ada akarnya. Demikian juga halnya dengan mereka yang pasif. Yang merasa sudah cukup puas lahir baru. Tidak bertumbuh sehingga tidak berbuah. Saudara, padahal Yohanes mengatakan di dalam Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak menerima kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara yang dikasih Tuhan, yang dalam bahasa Yunaninya disebut huios, ya. Sedangkan seorang bayi rohani yang baru lahir namanya teknon. Ya. Tetapi Paulus menulis bahwa yang akan dinyatakan kelak bukan bayi, tetapi anak Allah. Roma 8 ayat 19. Jadi bayi itu harus tumbuh dengan cara makan firman. Sehingga mereka memiliki kuasa
memerankan sifat kodrat dari Bapa Surgawi sehingga memiliki gaya hidup yang rohani. Dengan jelas Paulus memberi penjelasan tentang siapa yang mereka yang disebut anak Allah itu, yaitu semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roma 8 ayat 14 sampai 15. Saudara yang dikasih Tuhan, pimpinan roh bukan hal yang lahiriah, tetapi batinnya seorang yang baru lahir. Lahir baru maksud saya. Dan mau bertumbuh dalam pimpinan Roh Kudus, yaitu para huios, pasti akan memberikan respon inisiatif sehingga mereka sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu pelaku firman yang taat dan setia. Mereka akan haus, lapar akan firman Tuhan dalam pemeliharaan, bimbingan dan pimpinan Roh Kudus. Itu yang harus terjadi hari-hari ini. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 7, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu setia. Lawanlah iblis, dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa lawanlah iblis dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah segala sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengkokohkan kamu. Saudaraku, kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara dikasih Tuhan, serahkanlah. Sekali berserah untuk selamanya. Dan segala hal, karena Roh Kudus yang ada di dalam kita akan memelihara kita. Bila kita berserah, mau dipimpin dalam seluruh hidup kita. Kita harus menyerahkan kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan kepada Roh Kudus yang memimpin kita. Karena dia bukan saja kuat dan adil, tetapi juga penuh kasih dan setia. Sadar adalah pemikiran jernih dan bisa mengendalikan diri karena kita ada di dalam pimpinan dan pemeliharaan Roh Kudus, agar kita dapat memahami tujuan Allah. Berjaga-jaga, bersikap waspada seperti dalam peperangan, seperti tentara di garis depan terhadap kekhawatiran dan kecemasan yang ditatangkan musuh, seperti juga serangan. Kalau kita tidak waspada, maka kita akan kalah terhadap serangan-serangan iblis. Sesungguhnya suatu anugerah yang luar biasa dan tiada taranya, sebab kita orang berdosa dipanggil, ditebus, dikuduskan dan dibawa ke dalam kemuliaan Allah yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkannya dalam kita. Semuanya ini dirampungkan melalui pimpinan dan pemeliharaan Roh Kudus. Penyempurnaannya mendatangkan peneguhannya mendatangkan penguatan, penguatannya mendatangkan pengokohan. Kali lagi, penyempurnaannya mendatangkan peneguhan,
Peneguhannya mendatangkan penguatan, penguatannya mendatangkan pengokohan dalam Allah. Pimpinan dan pemeliharaan Roh Kudus agar kita dapat memahami tujuan Allah, berjaga-jaga, bersikap waspada seperti dalam peperangan, seperti tentara di garis depan terhadap kekhawatiran dan kecemasan yang ditatangkan musuh, seperti yang kalau kita tidak waspada, kita tidak intim pada Roh Kudus, maka kita akan ditelan oleh iblis. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2 mengatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemilihan adalah prakarsa Allah Bapa. Pengudusan oleh Roh Kudus untuk menggenapkan pemilihan Bapa dan penembusan oleh Allah Putra adalah perampungannya. Melalui langkah-langkah ini, kaum beriman dapat mengucap syukur dan pemeliharaan dan pimpinan Roh Kudus yang hari-hari ini sedang tercurah. Kesimpulannya adalah hari-hari ini Pentakosta ketiga sedang tercurah. Roh Kudus memelihara kehidupan kita sampai kepada kesempurnaan yang akan kita peroleh dalam kehidupan kekal. Karena itu haruslah kita selalu lapar dan haus untuk makan dan minum firman Tuhan. Supaya kita bertumbuh semakin dewasa, karena kita yakin Roh Kudus memimpin dan memelihara kedewasaan kehidupan kita sampai kepada kesempurnaan yang kekal. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saya tambahkan di dalam pasal yang kedua, 13 yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk menindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak berguna. Sekali lagi saya baca. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Aku sama sekali tidak berguna. Tetapi pasal 13 itu mengatakan tidak berguna, ya. Tetapi kalau tidak mempunyai kasih, itu adalah lanjutan dari pembahasan Paulus tentang pertanyaan mengenai karunia rohani. Di sini dia menekankan bahwa memiliki karunia roh tanpa mempunyai kasih tidak berguna sama sekali. Ya. Memiliki karunia roh tanpa mempunyai kasih tidak berguna sama sekali. Jalan yang kita lebih utama lagi ialah menjalankan karunia rohani dalam kasih sebagai satu-satunya keadaan di mana karunia rohani dapat memenuhi kehendak Allah. Kasih haruslah menjadi prinsip yang mengendalikan semua manifestasi rohani.
Karena itu Paulus mengatakan, Paulus menasehati jemaat di Korintus mengatakan, untuk mengajarkan kasih ini dan berusaha memperoleh karunia. Kasih ini harus diajarkan kepada semua orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Mereka harus dengan sungguh-sungguh menginginkan hal-hal dari roh, karena mereka dengan tulus ikhlas menolong, menghibur, dan memberkati orang lain dalam ini. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah menerima baptisan Roh Kudus? Ingat, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak selamanya akan hidup di dunia ini. Kita akan dibawa oleh Tuhan naik surga untuk hidup kekal. Karena itu apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kita harus menerimanya. Kita berbantah-bantah untuk membawa kita, untuk membawa Tuhan membawa kita naik ke surga. Tidak usah kita membantah-bantah, tidak usah kita berbantah-bantahan. Bagaimana Tuhan Yesus membawa kita naik ke surga? Tuhan Yesus menyatakan supaya kamu naik ke surga, supaya murid-muridnya pada waktu itu masuk surga. Tuhan Yesus mengatakan apa? Terimalah Roh Kudus. Mengapa kita harus berbantah-bantah? Tuhan Yesus memberikan perintah ataupun dengan kasih-Nya mencurahkan rohnya. Terimalah Roh Kudus supaya murid-muridnya semuanya naik ke dalam surga. Saudara, marilah berdoa supaya kita semuanya dibaptis oleh Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang mengasihi kami semuanya, Tuhan, ampuni kami yang kadang-kadang tidak memperhatikan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Mari Tuhan, jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Terimalah Roh Kudus. Terima Roh Kudus, terima Tuhan, terima. Terima pengurapan Roh Kudus, terima. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan penguasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh sangat mengasihi-Mu, karena Kau mati buat kami, supaya kami dapat masuk dalam kerajaan-Mu. Kami adalah warga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami yang boleh berjalan dengan baik dan sempurna pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Oh haleluya, berkati setiap firman-Mu Tuhan, supaya menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya, dan bahkan dimanapun dia melayani Tuhan, biarlah lewat firman yang ditabur oleh hamba-Mu ini boleh membawa jiwa-jiwa dan dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau baik, dan kami bersyukur, berterima kasih untuk saat ini kami
membawa hamba-Mu lagi Tuhan, gembala pembina kami memberkati mereka Tuhan. Oh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo bersama-sama dengan keempat wakilnya Bapa, Engkau berkati setiap pelayannya di mana saja dia melayani, bahkan di dalam dan di luar negeri. Tuhan berkati, bahkan setiap HMC yang dilaksanakan di setiap kota di seluruh pelosok tanah air, kami memberkati banyak jiwa-jiwa yang disembuhkan, diselamatkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berkati hamba-Mu ini, berkati keluarganya, berkati keempat wakilnya Tuhan, bersama seluruh keluarga besarnya, ada damai sejahtera, sukacita, ada berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, oh haleluya, bagi bangsa, bagi generasi Yeremia yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, dan tidak kompromi akan dosa. Oh, Engkau pakai secara luar biasa generasi Yeremia pada zaman ini untuk membangun bangsa ini, menyelesaikan amanat agung di seluruh pelosok tanah air. Oh haleluya Tuhan. Bahkan di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, yang tercurah di negara Republik Indonesia. Oh haleluya, yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan. Bahkan hamba-hamba-Mu yang melayani seluruh pelosok tanah air, mulai dari timur ke barat, bahkan Tuhan sampai ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Terima kasih Bapa, Engkau amat sangat baik, dan kami bersyukur Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Salam Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Haleluya Tuhan, berkati Indonesia, berkati pemimpin-pemimpin kami, dari Presiden dan Wakil Presiden kami Indonesia, Bapak Jokowi Widodo dan Maruf Amin Tuhan. Oh bersama-sama dengan Kabinet Indonesia Maju, oh pemerintahan DPR MPR Tuhan, TNI Polri, oh yang bekerja keras untuk memberi keamanan dan kenyamanan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin Indonesia yang bergerak Tuhan, oh dari pusat sampai ke daerah, mulai dari gubernur Tuhan, wali kota, bupati, camat, lurah dan RT sampai ke RT RW. Semuanya Tuhan berkati, bekerja secara luar biasa dengan dipimpin oleh roh takut akan Tuhan, sehingga Indonesia maju dan rakyatnya sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan akan setiap bangsa dan negara kami di dalam tangan Tuhan. Berkaryalah di negara ini Tuhan. Bekerjalah bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami diselamatkan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dituai pada akhir tahun ini. Oh haleluya, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau amat sangat baik. Dan pada akhirnya kami akan menyelesaikan doa syafaat kami ini Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terpuji-pujilah Engkau ya Aba ya Bapa. Pada sebentar ini Tuhan, kami akan menerima berkat dari hamba-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu di tempat ini. Kami bersyukur dan kami menerima. Haleluya, haleluya. Sekarang terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.